Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu reviewer penelitian untuk skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Baiklah Bapak dan Ibu, kali ini saya akan menyajikan PPT penelitian kami yang berjudul Pengembangan Model E-Assessment Multidimensional Emotion Gap sebagai alat diagnostik gangguan emosi dan perilaku siswa di sekolah inklusif. Penelitian ini diketuai oleh saya sendiri, Prof. Dr. Marlina SPD MSI, dengan anggotanya Johandri Taufan MPD, Endang Sri Handayani MPD, dan Yosa Yuliana Sri MPD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masalah siswa yang berada di sekolah inklusif, terutama sekolah dasar inklusif, di mana anak-anak ini mengalami gangguan emosi dan perilaku. Sampai saat ini belum ada alat diagnostik atau alat identifikasi yang membantu guru untuk menemu dan mengenali anak-anak yang bermasalah secara emosi dan perilaku. Kalaupun ada, itu masih bersifat secara manual, di mana para guru ini akan melakukan identifikasi dengan bantuan tenaga ahli dari luar atau membawa si anak yang dalam tanda petik bermasalah ini kepada pusat-pusat labor atau rehabilitasi dan terapi. Nah, pada kali ini kami eh, mencari peluang bahwa dengan zaman digital informasi seperti saat ini sudah masanya bahwa alat diagnostik itu dikembangkan dalam bentuk digital yang memberikan kemudahan secara waktu, tempat, biaya, dan tenaga. Baiklah Bapak Ibu, penelitian kami ini sebenarnya dirancang selama 2 tahun. Dan penelitian ini adalah penelitian untuk tahun yang pertama, di mana tahun yang pertama ini kami sudah menghasilkan sintaks yang disusun berdasarkan konstruksi teoritik dan analisis kebutuhan yang sudah kami rangkum dari lapangan. Untuk selengkapnya sintaks ini bisa Bapak Ibu cek di dalam link barcode yang sudah kami sajikan ini. Kalau kita lihat dari hasil ini nampak bahwa alat identifikasi ini yang berbasis web ini kami sebut namanya emotion gap itu dilakukan menurut alur dimulai dari start dan diakhiri dengan finish. Di dalam sintaks ini adalah proses bagaimana proses identifikasi kemudian diakhiri dengan proses asesmen yang berikan kemudahan kepada guru, orang tua, dan pengasuh anak-anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Sedikit saya menjelaskan bagaimana sintaks dari web emotion gap ini adalah pertama, guru, siswa, atau pengasuh melakukan register di dalam web emotion gap, kemudian login, sekaligus user ini melengkapi data dengan mengisi riwayat perkembangan tentang anak tersebut. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan proses identifikasi. Kemudian identifikasi ini tentu akan menghasilkan scoring hasil yang nanti akan melibatkan asesor untuk memberikan interpretasi dari hasil identifikasi yang diberikan. Jika user melanjutkan kepada asesmen, maka dia akan mengklik asesmen, dan jika user ini memilih untuk hanya menyelesaikan pada tahap identifikasi, dia akan menekan tombol logout, langsung finish. Dan ketika user menekan klik assessment, maka user akan diberikan 10 menu pilihan assessment yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan si anak yang sudah diidentifikasi tadi. Setelah itu user juga bisa memilih asesor, di mana asesor ini sudah ada kami letakkan di dalam web pilihan asesor lengkap dengan keahliannya masing-masing. Setelah asesor ini mendampingi melakukan untuk asesmennya, maka dilakukan referral jika dibutuhkan, dan boleh jika tidak dibutuhkan lanjutkan kepada hasil asesmen.
Nah, pada tahap ini berarti proses identifikasi dan asesmen sudah selesai. Nah, kemudian di dalam webnya kami juga memberikan pilihan jika user menekan tombol intervention, maka ada 4 pilihan menu yang bisa dipilih oleh si user. Antara lain konsultasi lebih lanjut dengan ahli, kemudian ada program transisi, kemudian bimbingan dan konseling, dan program individual untuk si anak yang kita asesmen tadi. Nah, setelah ini dia memilih bisa juga menekan logout dan finish selesai. Nah, ini adalah bentuk dari hasil yang kami peroleh pada tahun pertama. Hasil yang kedua adalah buku panduan yang berisi tentang asesmen multidimensional gangguan emosi dan perilaku. Buku ini sudah berstatus ber-ISBN dan sudah kami cetak untuk kepentingan di dalam internal saja dulu. Nah, hasil yang berikutnya, yang ketiga adalah kami juga sudah menghasilkan sebuah website yang kami beri nama dengan Emotion Gap. Selengkapnya, Bapak Ibu reviewer bisa mengecek webnya di laman https e-motiongap.com. Jadi di sinilah nanti Bapak Ibu bisa mengecek bagaimana menu-menu yang ada di dalam website Emotion Gap. Secara umum kami golongkan kepada 3. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua asesmen, dan yang ketiga intervensi. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut ada beberapa ketercapaian luaran yang sudah kami peroleh juga dalam penelitian tahun pertama ini. Yang pertama, luaran wajib, yakni kami sudah mensubmit artikel di Journal of International Special Needs Education, itu adalah terindeks Scopus. Kemudian statusnya saat ini adalah sedang direview. Judul artikel kami adalah Development of Emotion Gap as a Virtual Screening Tool for Emotional and Behavioral Disorders in Inclusive School. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengakses fully artikel dari makalah kami ini adalah pada link barcode yang sudah kami sajikan. Dalam penelitian ini kami juga memperoleh luaran tambahan yang berupa satu buku asesmen multidimensional gangguan emosi dan perilaku. Buku ini juga sudah ber-ISBN dan sudah bisa kita cetak massal. Yang kedua, kami sudah menghasilkan juga sebuah hak kekayaan intelektual berbentuk hak cipta tentang virtual screening instrumen identifikasi gangguan emosi dan perilaku. Selengkapnya Bapak Ibu bisa melacaknya pada link barcode berikut ini. Bapak dan Ibu, ketercapaian luaran yang merupakan luaran wajib juga sebenarnya, namun kami menempatkannya sebagai luaran tambahan. Yang berikutnya adalah kami sudah menyelesaikan draft paten asesmen multidimensional gangguan emosi dan perilaku. Rencananya draft paten ini sudah akan kami lanjutkan di dalam program equity D Impact Ranking di mana UNP mengambil peran di sana dan kami statusnya sekarang sudah kami submit draft paten ini untuk selanjutnya akan berproses, semoga bisa secepatnya berstatus granted. Nah, bagaimana kesesuaian penelitian ini dengan usulan yang setelah kami lakukan sebelumnya bisa dilihat pada flowchart berikut ini, di mana pada tahun pertama ini kami sudah menghasilkan prototipe model E-Assessment multidimensional gangguan emosi dan perilaku, dan model ini juga sudah dilakukan uji akseptabilitasnya, dan uji akseptabilitas itu dilakukan kepada guru, orang tua, ahli, ahlinya bersifat ahli dari teknologi pendidikan, kemudian ahli pembelajaran, ahli gangguan emosi dan perilaku, ahli pendidikan inklusif.
Kemudian berdasarkan masukan beberapa ahli tersebut, kami sudah melakukan revisi dari masukan-masukan dari ahli tersebut sehingga model yang sudah ada hari ini sudah dinyatakan sebagai model yang layak, praktis dan bisa diuji efektivitasnya insya Allah di tahun yang kedua. Berdasarkan flowchart yang sudah digambarkan ini di dalam proposal bahwa kami bisa dengan tegas menyatakan ada kesesuaian antara apa yang dilakukan dalam penelitian ini dengan usulan yang sudah kami tulis di sebelumnya. Insya Allah penelitian di tahun kedua karena model emotion gap ini sudah dinyatakan layak oleh validator, maka kami akan melanjutkan dengan FGD kedua karena FGD pertama sudah dilakukan di akhir tahun bulan November kemarin. Maka kami akan lanjutkan dengan FGD kedua. Ketika di FGD kedua kami menerima masukan untuk perbaikan model assessment emotion gap ini. Kemudian di tahun kedua intinya kami melaksanakan implementasi model e-assessment multidimensional gangguan emosi dan perilaku di sekolah inklusif. Nah, bagaimana potensi keberlanjutan hasil penelitian ini? Kami menyiginya dari 4 komponen. Yang pertama, digitalisasi emotion gap. Emotion gap ini dapat dikembangkan menjadi platform digital berbasis web atau mobile assessment, di mana gangguan emosi dan perilaku bisa diasesmen secara sistematis dengan platform digital. Dan ini dapat disesuaikan dengan berbagai jenjang pendidikan dan kebutuhan siswa di sekolah inklusif. Bagian yang kedua, potensi keberlanjutan hasil penelitian ini adalah bahwa hasil asesmen memungkinkan adanya profil emosional dan perilaku individu siswa. Hal ini mendukung intervensi yang tepat sasaran, termasuk di dalamnya adalah identifikasi dini, gangguan emosi, dan perilaku. Kemudian potensi yang ketiga adalah peningkatan kompetensi dosen. Model emotion gap ini berpotensi menjadi instrumen yang adekuat yang memantik adanya pelatihan bagi guru-guru dan tenaga profesional di lapangan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengenali, mengidentifikasi, dan mengasesmen anak-anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku di sekolah berbasis data. Yang terakhir, potensi keberlanjutan hasil penelitian ini adalah bahwa data yang dihasilkan dapat digunakan untuk penelitian lanjutan tentang perkembangan emosi dan perilaku siswa, serta menjadi rekomendasi kebijakan untuk standarisasi asesmen dan penguatan praktek pendidikan inklusif secara merata. Itu yang terkait dengan potensi keberlanjutan. Jika dilihat dari persentase serapan anggaran belanja sampai hari ini, kami sudah menghabiskan dana sekitar 80% dan 20% lagi akan kami sisihkan untuk biaya APC untuk artikel ilmiah yang sudah berstatus review tadi. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.